Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mila Yuliani dengan NIM 20115008446. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Kak Jule untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Interpersonal Skill. Yuk langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nah, apakah interpersonal skill ini sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Menurut saya, interpersonal skill ini sangat diperlukan karena ketika kita ingin berhubungan dengan orang lain, kita harus memiliki sikap dan perilaku serta attitude yang baik, bagaimana diajarkan pada mata kuliah interpersonal skill ini. Selain itu, kita juga harus memiliki komunikasi yang baik sehingga orang yang kita ajak bicara akan merasa nyaman dan merasa terhubung. Baik, ke pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita mencintai orang lain? Nah, benar sekali. Menurut saya, sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai dulu diri kita terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, kita dengan mudah bisa memberikan rasa cinta kita kepada orang lain. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Betul sekali, penampilan yang menarik sangat menentukan ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Karena ketika kita berpenampilan menarik, kita dapat dipandang sebagai orang yang percaya diri. Dan juga kita akan memberikan kesan nyaman terhadap orang yang kita ajak berbicara. Lalu selanjutnya ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Nah, menurut saya, berpikir positif sangatlah diperlukan dalam keberlangsungan hidup kita. Karena ketika kita berpikir positif, maka hidup kita akan lebih nyaman dan lebih enjoy. Nah, gimana sih caranya biar kita selalu berpikir positif? Yang pertama yaitu dengan selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita juga harus selalu berpikir positif dan menjauhkan hal-hal yang berpikiran negatif seperti merasa cemas, khawatir, dan juga marah-marah yang tidak jelas alasannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Nah, menurut saya caranya adalah dengan terus berlatih dan belajar dari pengalaman. Lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana cara Anda untuk menjadi pendengar yang baik? Nah, menurut saya, menjadi pendengar yang baik adalah dengan kita memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara kita. Lalu kita juga berusaha memahami apa yang sedang dia bicarakan. Lalu kita juga memberikan rasa empati terhadap apa yang dia katakan. Nah, setelah itu kita juga memberikan respon yang baik, bisa dalam berupa verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketujuh, apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Menurut saya, kebahagiaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Karena ketika kita merasa bahagia, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan rasa enjoy dan juga santai. Begitupun sebaliknya, ketika kita merasa tidak bahagia, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Selanjutnya ke pertanyaan yang ke-8, apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Dan bagaimana caranya sih Anda mengelola emosi dengan masalah yang Anda hadapi? Nah, menurut saya mengelola emosi itu sangatlah penting. Karena jika kita tidak dapat mengelolanya, maka kita akan selalu terbawa arus emosi tanpa memikirkan hal-hal lain. Nah, biasanya cara yang saya lakukan adalah dengan menenangkan diri saya terlebih dahulu. Ketika emosi saya sudah reda, maka saya akan menghadapi kembali masalah yang sedang saya hadapi. Karena setahu saya ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi, biasanya hasilnya itu kurang baik. Selanjutnya ke pertanyaan yang ke-9. Bagaimana cara Anda untuk memaafkan masa lalu Anda dan segala hal buruk yang pernah terjadi di dalam hidup Anda? Nah, menurut saya yang namanya masa lalu biarlah berlalu. Kita harus bisa mengikhlaskan dan memaafkan masa lalu kita, apalagi ketika masa lalu kita itu buruk. Karena kehidupan itu akan terus berjalan. Ketika kita terus melihat kepada masa lalu, maka kehidupan masa depan kita juga akan terbengkalai. Jadi caranya adalah dengan tetap fokus terhadap masa depan dan mengikhlaskan masa lalu kita. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang ke-10. Bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seorang ayah agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Nah, cara yang akan saya lakukan adalah dengan membagi waktu.
di mana saya harus membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan juga untuk diri sendiri. Selain itu, saya juga akan menentukan prioritas, di mana prioritas utama saya adalah keluarga. Sehingga ketika saya bekerja, tujuannya adalah untuk keluarga dan untuk kebahagiaan keluarga. Selanjutnya ke pertanyaan yang ke-11. Bagaimana cara Anda memimpin regu atau kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Cara yang akan saya lakukan adalah dengan merangkul teman-teman satu tim saya agar lebih enjoy dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Lalu setelah itu, untuk pembagian tugasnya saya akan melakukan diskusi agar pembagian tugas dapat secara adil dan juga merata. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-12. Bagaimana cara Anda memimpin organisasi ataupun perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan Anda bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan? Nah, menurut saya cara yang akan saya lakukan adalah dengan menerima saran ataupun ide dan juga kritikan dari orang lain dan juga memberikan kepercayaan penuh kepada tim saya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan ke-13. Apa yang akan Anda lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim Anda dan bagaimana Anda mensikapi keadaan tersebut? Nah, menurut saya perbedaan pendapat dalam sebuah tim itu adalah suatu hal yang biasa. Kita dapat mensikapi hal tersebut dengan berdiskusi kembali dan menyatukan beberapa pendapat sehingga mendapat kesepakatan dan juga keputusan bersama. Pertanyaan ke-14. Ketika Anda telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill ini, apakah Anda akan menjadi seseorang pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari dalam masa perkuliahan? Nah, pada dasarnya, setiap manusia akan selalu ingin berkembang dari masa ke masa. Sama halnya setelah saya mempelajari interpersonal skill ini, saya merasa sangat terbantu dengan adanya mata kuliah ini. Karena dengan mata kuliah ini, komunikasi saya menjadi lebih baik dari masa ke masa. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir. Apa saja kesan terindah atau terbaik yang pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill? Menurut saya kesannya sangat menarik karena setiap di kelas Kak Jule selalu memberikan sistem pembelajaran yang sangat menyenangkan sehingga kita mahasiswa selalu semangat mengikuti perkuliahan di kelas maupun secara online. Baik, semua pertanyaan sudah saya jawab. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Kak Jule karena selama 1 semester ini telah membimbing dan memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya. Semoga kakak kedepannya semakin sukses dan selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.